Sanawati Putri Rizkiyah dari Universitas Insan Cita Indonesia. Dan di video ini aku akan ngajak kalian menyelami satu fenomena yang bisa bikin dompet kita menipis tanpa sadar. Pernah nggak niatnya cuma scroll TikTok 5 menit aja, tahu-tahu udah check out barang diskon yang bahkan belum tentu dibutuhin. Saat itu terjadi, kita sering bilang, ya udahlah, mumpung diskon. Padahal itu bukan cuma soal diskon. Itu adalah proses psikologis dan neuropsikologis yang kompleks. Nah, di video ini aku akan bahas hasil observasiku, analisis berdasarkan teori psikologi, dan juga apa yang terjadi di otak kita saat kita kena racun live shopping. Jadi, aku aktif mengamati siaran langsung di Shopee Live, TikTok Shop, dan Instagram. Aku melihat satu pola yang terus berulang. Penjual bicara cepat, suara ting 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 muncul setiap ada yang beli. Countdown juga terus berjalan dan komentar rame kayak stok tinggal 2 buruan, biar kita makin cepet check out gitu. Dan boom, penontonnya jadi panik ikut beli walau tadi cuma bilang lihat-lihat doang. Aku juga tanya ke beberapa temen, mereka bilang sering banget beli barang bukan karena butuh, tapi karena merasa kalau nggak beli sekarang nanti nyesel. Inilah ciri khas dari fenomena live shopping. Cepat, emosional, dan impulsif. Jadi dari live shopping ini ada dampaknya ke pikiran kita, perasaan, dan perilaku kita. Saat lihat diskon besar dengan waktu terbatas, otak kita langsung mikir, kalau nggak beli sekarang, aku rugi banget. Itu disebut heuristik kelangkaan. Pikiran shortcut yang dipicu oleh kata-kata seperti diskon terbatas, atau stok tinggal sedikit, atau harga naik sebentar lagi. Sedangkan dalam aspek perasaan yang dirasakan panik, deg-degan, cemas, dan anehnya semangat. Inilah FOMO. Jadi itu namanya FOMO atau fear of missing out. Jadi FOMO itu rasa takut ketinggalan momen. Otak bagian amigdala langsung aktif mengatur respon emosional. Dari aspek perilaku, akhirnya kita check out impulsif. Padahal barangnya bisa jadi nggak penting atau mungkin kita sebenarnya udah punya. Inilah yang disebut impulsive buying behavior. Beli karena dorongan sesaat, bukan karena kebutuhan rasional. Dan yang menarik, semua itu terjadi dalam waktu beberapa detik. Otak kita dipaksa ambil keputusan cepat dalam suasana yang penuh tekanan dan sensasi. Jadi dalam penjelasan psikologi, kenapa kita bisa tergoda? Mari kita masuk ke beberapa teori psikologi yang menurutku sangat pas untuk menjelaskan fenomena ini. Pertama, dari teori behavioristik. Live shopping memanfaatkan reinforcement, acak. Kadang kita dapat barang bagus dan murah, kadang enggak. Sama kayak main slot mesin, tidak bisa diprediksi tapi bikin nagih. Ini membuat kita terus ingin coba peruntungan. Dalam teori kognitif, pikiran seperti kalau aku nggak ambil sekarang, aku akan rugi selamanya adalah contoh dari distorsi kognitif. Kita meyakini sesuatu secara otomatis tanpa berpikir panjang, dan sayangnya pikiran ini menang melawan logika. Dari teori sosial, live shopping itu bukan aktivitas sendirian. Kita lihat orang lain beli, kasih testimoni, bahkan ada komentar kayak aku udah repeat order 4 kali.
Nah, itu disebut modeling atau observational learning. Kita ikut karena yang lain juga ikut. Selanjutnya, apa yang terjadi di otak kita? Oke, sekarang bayangin kamu sedang nonton live shopping, tiba-tiba penjual bilang tinggal 1 menit lagi harga kembali normal. Otak kamu langsung bereaksi. Bagian otak bernama nucleus accumbens memicu pelepasan dopamin, zat kimia yang membuat kamu merasa senang, bersemangat, dan terdorong untuk bertindak cepat. Bersamaan dengan itu, amigdala yang mengatur rasa takut dan tekanan juga aktif. Kamu takut ketinggalan, takut nyesel, otakmu dalam mode darurat. Kalau kamu nggak beli, kamu bisa merasa gagal, sedih, atau nyesel. Dan itu memicu sistem stres di otak, melibatkan hipotalamus dan kortisol. Itulah kenapa kadang setelah belanja impulsif, kita merasa capek, bahkan menyesal. Jadi refleksi nih ya, kita tuh harus belanja cerdas, bukan terjebak strategi. Dari observasi pribadi, teori psikologi, dan proses neurologis yang kita bahas, aku sadar bahwa live shopping itu lebih dari sekadar belanja cepat. Ini adalah permainan psikologis yang disengaja, yang memanipulasi dorongan emosional dan cara kerja otak kita. Belanja itu bukan musuh, tapi dorongan. Tanpa kesadaran bisa jadi jebakan. Sebelum check out, tanya diri sendiri, aku butuh atau cuman terpancing? Dengan mengenali proses di balik keputusan belanja, kita bisa jadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih sehat secara finansial dan emosional. Oke, sekian video pembahasan dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa bahkan belanja pun bisa dikendalikan kalau kita tahu cara kerja otak dan pikiran kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Kini, banyak masyarakat tidak asing dengan fitur siaran langsung di media sosial. Selain untuk memberikan informasi, live streaming kini dimanfaatkan pedagang untuk berjualan. Dari segi harga, saya lebih suka belanja online. Tapi kalau dari segi kita kan kadang pengen lihat barangnya kayak t-shirt atau celana, kan kita mesti tahu ukurannya kan. Saya lebih suka ke toko kalau dari mencoba barangnya, tapi nanti balik dari toko beli yang secara online karena harganya lebih murah. Saya lebih suka belanja online sih kalau sekarang karena lebih murah, terus lebih hemat waktu, nggak perlu datang ke toko, tapi barang bisa udah nyampe diantar ke rumah secara langsung. Seperti inilah suasana sehari-hari di salah satu agensi kreatif digital hub di daerah BSD Tangerang, Banten yang menawarkan jasa berjualan lewat platform digital. Ya, saat ini penawaran produk bisa dilakukan melalui live selling atau berjualan online dengan media live streaming. Flash sale sudah tidak asing lagi bagi Anda yang doyan berbelanja online. Tak hanya dalam memeriahkan Harbolnas, flash sale kerap dirilis oleh platform e-commerce bila ikut meramaikan hari raya atau kemeriahan tertentu. Di Indonesia, flash sale pertama kali diklaim diterapkan oleh Lazada pada tahun 2014. Saat itu tujuannya ingin meluncurkan produk ponsel baru asal Tiongkok, Xiaomi. Kala itu, ponsel laku terjual 40.000 unit hanya dalam waktu 5 menit. Beauty, lalu smartphone dan elektronik, lalu ada babies and kids. Tapi secara garis besar di 2018 ini
semua kategori itu bergerak naik, termasuk juga digital produk. Cara kerja flash sale adalah e-commerce menginformasikan kepada pemilik merek dan seller bahwa akan diadakan flash sale. Syaratnya, mereka diminta menyediakan produk dalam jumlah banyak dan tentu saja dengan diskon yang sangat besar. Tahun lalu itu 3 atau 4 kali lipat ya, sekitar itu ya. Yang pasti tadi yang saya sampaikan juga, kita menyiapkan infrastruktur, tim dan lain sebagainya untuk memastikan meskipun ada lonjakan tetap bisa dinikmati dengan nyaman.